Selip. Halo teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Sekarang ini aku ada di depan stasiun Mojokerto dan bakal melakukan perjalanan yang cukup jauh ke Bandung naik kereta api yang hanya ada di musim-musim tertentu aja. Ya, aku bakal naik kereta api Pasundan tambahan Lebaran, yang dimana Pasundan tambahan Lebaran ini dengan tentu harganya yang lebih murah, jauh lebih murah daripada kereta api Pasundan yang reguler. Hanya kurang lebih 94.000 aja, yang sebenarnya tarifnya ini dari Surabaya teman-teman. Cuma aku naiknya dari Mojokerto dan juga tiketku itu sebenarnya dari Surabaya. Tapi aku naiknya dari Mojokerto karena ngejar ke Surabaya cukup lumayan effort. Apalagi musim-musim kayak gini, macet dan sebagainya. Oke, kira-kira seperti apa perjalananku naik kereta api Pasundan tambahan Lebaran dari Mojokerto ke Kiara Condong Bandung dengan waktu tempuh kurang lebih 15 jam. Tonton aja video ini sampai selesai. Oke, seperti ini stasiun Mojokerto ya. Kanopinya besar dan bentuk stasiunnya bentuk rumah ada joglo. Dan di depan-depan sana semacam dikasih bata-bata gitu, macam-macam candi. Nah, untuk area masuknya di sini, boarding dan sebagainya. Di sini ada CFC, terus ke sana loket, Alpha Express dan sebagainya. Oh ini nih, kayaknya kereta api Pasundan Lebaran kayaknya mau masuk nih. Nah, yaudah kita langsung boarding aja. Awal nih keretanya, masih lama nggak padahal. Oke, ini dia tiket Pasundan tambahan Lebaran yang aku pegang. Aku sebenarnya berangkat dari Surabaya Gubeng, cuma milih berangkat dari terdekat dari rumah, yaitu stasiun Mojokerto. Pengen full trip sebenarnya, tapi ya sama aja lah kurang lebih. Mengurangi waktu tempuh, yang kalau misalkan full trip ini 15 jam 25 menit. Kalau dari Mojokerto ini mungkin sekitaran berapa ya? 15 jam kurang sedikit lah. Nah, ini Pasundan tambahan Lebaran, persiapan masuk. Aku sudah standby di peron 2. Keretanya masuk di jalur 1 sini. Ini jam 10.36, awal banget nih keretanya. Harusnya 10.45. Nah, aku sengaja di depan mau lihat lokomotifnya. Biasanya parkir di sini ini lokomotifnya. Oke, ini dia keretanya masuk nih. Penumpangnya rame dari stasiun Mojokerto. Harus balik juga sih. Jam 10.38 keretanya udah masuk. Awal 7 menit. Oke, kita ke lokomotifnya dulu ya. Ritual. Untuk lokomotif dinas kereta api Pasundan tambahan Lebaran, yaitu CC 203-9811. CC 203 ini punya ciri khas hidung miring ya. Terus 98 ini tahun mulai dinasnya tahun 1998. Dan urutan ke-11 di tahun 98. Depo Induk STT atau yang bertanggung jawab perawat, yaitu Depo Induk Sidotopo Surabaya. Nah, jadi seperti ini. Lokomotif CC 03 memang diandalkan di lintasan Bandung. Nah, ini bagian depannya ya. Nah, gahar banget CC 03 ini. Susunan rangkaian kereta api Pasundan tambahan Lebaran. Di belakang lokomotif ada ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3, ekonomi 4, kereta makan plus pembangkit. Jadi kereta makan dan genset gabung jadi 1. Di belakang kereta makan pembangkit ada ekonomi 5, 6, dan paling belakang ekonomi 7. Dan aku ada di ekonomi 7, kita langsung ke sana aja. Oke, perjalananku nggak sendirian. Lah iki. Oh, mohon maaf lahir batin sih. Ini kelambine gak pas sambil loko nih. Ini dari barat ya, tapi nggak apa-apa lah. Gak apa-apa. Kesayangan. Iya, rame. Ya, memang tapi sebelah kanan. Sebelah kanan. Oke lah. Oke, jadi ini di sampingku rangkaian kereta api Pasundan tambahan Lebaran. Jadi Pasundan tambahan Lebaran ini berbeda ya dengan Pasundan reguler, dengan tentu dari harganya.
Harga kereta api Pasundan reguler itu di musim-musim sekarang ini mencapai kurang lebih 300 ribuan, bahkan 310 kalau nggak salah terakhir ngecek. Kalau Pasundan tambahan lebaran ini harganya 94.000 kalau full trip. Ada rute parsial, tarif parsial, harganya 88.000. Dengan fasilitas yang sama, dengan harga yang berbeda. Nggak tahu juga sih kenapa Pasundan sampai sekarang ini belum ganti rangkaian. Semoga aja bisa ganti rangkaian, ya minimal kelas premium atau ekonomi new image lah, kayak kereta api Mutiara Selatan. Oke, ini persiapan berangkat kembali. Kita langsung masuk aja ya. Ini nomor 24, ujung depan berarti ya. Ya wes. Misi mas. Mangkat. Itu mau asing tapi Oke, di sini. Oke, ini sekarang jam 10.50 tepat waktu. Kita diberangkatkan dari stasiun Mojokerto. bisa apa nih? Mana yang berdiri? Oh, entah nyok. Iya, tapi seperti ini yang kita dapatkan kalau naik kereta api Pasundan tambahan lebaran, bahkan Pasundan reguler itu sama kayak gini teman-teman. Dengan kursi yang ada pada depan, ada dengkul. Aku sama Mas Boem ini mepet ya sebenarnya ya. Yes, cuma gitulah. Dengan formasi 2 dan 3, jadi baris A, B, C, D, E. Nah, terus ada AC yang masih pakai AC split, terus rak bagasi. Ada tirai juga di sini. Terus ada colokan yang cuma tersedia 2 untuk kapasitas 4, bahkan itu di sana kapasitas 6 cuma 2 juga. Terus ada meja kecil untuk naruh-naruh barang, HP saat ngecas pun juga bisa. Terus untuk kaca jendela ini kayaknya iki yo bening yo, Iya bening. liane kaca film kabeh ya, beruntung dapat bening ya, walaupun di sebelah sini yang harusnya enaknya sebelah sana bisa lihat papasan dan sebagainya. Kalau di kiri pasti di belakang. Ya nah itu. Terus untuk suasana AC ya masih cukupan lah, belum dingin ataupun gerah. Tapi semoga kayak gini terus sih, nggak panas. Karena ini kereta subsidi, ramai terus. Terus kalau panas-panas AC-nya mati kan, wah justru itu yang diperlukan sih kalau naik kereta ekonomi, AC yang dingin. Ya udahlah, kita nikmati kurang lebih 14,5 jam kalau dari Mojokerto. Dari Surabaya biro? 15.25 ya. Balapan sih. Fortuner, Pajero. Nah. Mana jadi kesalahan? Oke, perjalanan kereta api Pasundan tambahan lebaran sudah sampai di stasiun Jombang. Ini ada yang turun teman. Gokil juga nih. Mungkin saking habisnya tiket ya. Padahal kalau tarif khusus tuh berapa ya? 60.000 kalau nggak salah. Tapi di jam ini mungkin udah pada habis, jadi makanya pakai Pasundan tambahan lebaran ini. Atau memang benar-benar terpaksa jamnya Pasundan tambahan ini pas. Kita berhenti di sini ya, lumayan lama, lebih awal lagi. Sampai jam 11.16 masih 5 menit lagi. Di stasiun Jombang. Lumayan banyak naik ya. Oh, di depan-depan sana juga ada yang turun tuh. Gokil nih. Ngecer, terlalu ngecer sih ini penumpangnya. Oke, perjalanan kereta api Pasundan tambahan lebaran sampai di stasiun Kertosono. Nah, ini ketemu kereta api Doho tujuan akhir Blitar. Nah, di stasiun Kertosono ini ada percabangan ya, di sebelah sana. Ada jalur ke kiri ke arah Mojokerto Jombang atau yang dilewati Pasundan tambahan lebaran, sedangkan ke kanan ke arah Kediri, Blitar hingga Malang. Ini nggak lama berhenti, langsung persiapan berangkat kembali. Soal ini telat karena tadi ketahuan sinyal juga kan. Oke, ini toilet kereta kelas ekonomi. Kurang lebih seperti ini. Biasanya sih ada 2 jenis, yang ini ada toilet jongkok dan biasanya di satu lagi toilet duduk. Oke, kita coba lihat ya. Nah, oke, seperti ini toilet kereta ekonomi yang dipakai Pasundan. Ini ada kloset jongkok, terus kemudian ada wastafel keran. Oke, ngalir dengan lancar, ada sabun, tisu, kemudian ada flus. Oke, bekerja dengan baik. Ada cermin, mantap. Terus sini ada pegangan, tempat sampah.
gantungannya di sini. Oke, mantap. Dan ini juga ada finishing, diberi semacam wallpaper kayu gitu, ala-ala kayu. Cuma ini bukan wallpaper kayu asli, tapi stiker nih. Nah, ini di toilet lainnya, pakai kelasnya duduk ya. Nah, ya kurang lebih sama lah. Karena ekonomi 7 ini paling belakang, jadi kita bisa backrest. Dan kebetulan nih jendela backrestnya jernih banget nih. Cuma roda belakang ini tuh benjol, berbeda dengan roda yang di kursiku tadi di depan itu nggak benjol. Sekarang sampai di stasiun Nganjuk dan lihat penumpangnya naik, wih rame, pada balik ke kota rantau semua ya. Ini sekarang stasiun Nganjuk ada tulisannya teman-teman. Sebelumnya aku terakhir kesini kayaknya nggak ada deh. Oke, ini persiapan masuk stasiun Madiun. Seperti biasa ya, di sebelah sini ada pabrik pembuatan kereta api. Rangkaian-rangkaian kereta api di Indonesia yang biasa dipakai juga diproduksi di sini. Nah, ini dia. Cuma kayaknya lagi kosong ya, belum ada produksi, masih libur mungkin. Libur hari raya. Iya. Iya, masih kosong. Bahkan ekonomi ini kok dibuat PT Inka kayaknya ya. Cuma nggak ada. 2009 itu. Nah, setahu 2009 itu produksinya PT Inka tuh. Ya, bekas Intisari.
Iya Karena nih. biaya berpengalaman, Makar Raja sama Tawanan. Ya. Oke, perjalanan kereta api Pasundan Tambahan Lebaran sampai di stasiun Madiun, pusat dari Daop 7 ya. Di sini banyak yang turun, teman-teman. Dan diganti dengan penumpang yang naik ya. Ya, tipikal penumpang kereta api Pasundan karena tiketnya murah ya. Jadi setiap stasiun itu pasti ada yang turun. Bahkan Jombang tadi aja ada yang turun, dan banyak yang naik. Madiun ini banyak banget yang turun, dan juga banyak yang naik. Pergantian penumpang setiap stasiun besar kayak gini. Wah, ya inilah untungnya kereta subsidi itu, untungnya dari sini teman-teman. Dari pergantian penumpang rute-rute pendek kan bisa diisi sampai 4 kali penumpang. Bahkan di stasiun Madiun ini juga dilakukan pengisian air toilet ya. Jadi setiap stasiun-stasiun besar yang punya tangki air diisi toiletnya, karena kan toilet setiap saat dipakai ya, jadi pasti berkurang, dan di stasiun-stasiun kayak gini pasti diisi kembali. Kereta ekonomi 7 yang aku naiki bernomor sarana K300908 SDT. K3 ini kode untuk kereta kelas ekonomi, 0 tanpa penggerak atau harus ditarik lokomotif. 09 tahun mulai dinasnya tahun 2009, dan 08 merupakan urutan kereta ekonomi di tahun 2009. SDT yang bertanggung jawab perawat yaitu Depo Sidotopo Surabaya. Nah, itu mulai dinasnya di tanggal 3 September 2009. Nah, setauku kereta ekonomi tahun 2009 itu diproduksi di PT Inka, teman-teman. Nah, ini di sebelah sana nggak tahu kenapa itu, entah bocor atau kurang dingin atau sebagainya. Memang sih AC-nya ini nggak terlalu dingin yang sebelah sini, tapi yang di belakang sana teman-teman dingin. Pas tadi backrest, makanya tadi aku betah di belakang karena nyembornya ke belakang itu dingin. Saat ini kereta api Pasundan Tambahan Lebaran sampai di stasiun Walikukun Kabupaten Ngawi. Dan di sini ujian pertama kereta api Pasundan, yaitu disusul kereta api Sancaka dari Surabaya Gubeng tujuan akhir Yogyakarta, yang dimana Sancaka itu berangkat dari Surabaya Gubeng selisih kurang lebih 1 jam 15 menit. Cuma bisa kesusul di sini ya karena kereta api Pasundan Tambahan Lebaran itu jalannya cuma 90 km per jam, sedangkan Sancaka yang menyusul itu kecepatannya 120. Makanya bisa kesusul di Walikukun walaupun jaraknya lumayan jauh dari kereta api Pasundan Tambahan Lebaran. Ujian pertamanya di sini, nanti masih ada lagi, tapi kebanyakan sih di single track ya, bukan di double track ataupun disusul kayak gini. Oke, ini di stasiun Walikukun. Sayangnya di sini peronnya rendah ya, di jalur 4. Semoga ditambah peron lah jalur 4 ini. Masih mengandalkan banci. Peron tingginya di sana. Harusnya bisa tuh masuk di sana tuh. Karena di luar panas, kita ke sini dulu di ruang tunggunya. Ini kayaknya ruang tunggu setelah boarding sih. Boardingnya di situ, teman. Sinyal hijau, perlintasan sana menutup, persiapan perjalanan langsung kereta api Sancaka dari Surabaya Gubeng tujuan akhir Yogyakarta, menyusul kereta api Pasundan Tambahan Lebaran yang kita naiki. Keretanya kan berjalan langsung di jalur sana. Kita dari sini aja. Oke, itu dia kereta api Sancaka ngebut kecepatan maksimal 120. Berjalan langsung di stasiun Walikukun.
Ini kita langsung kembali aja ya. Tuh yang di sana ngadem di bawah kolong kereta. Nggak sampai ke dalam-dalam banget sih. Yupi, bayangannya kereta. Ini di ekonomi 5 pakai K8 teman, bogi K8, yang dimana ini bisa lari 120 dengan ditandai Tramak F. Dan memang rangkaian-rangkaian ini tuh sebenarnya semua teman-teman, minimal ya. Cuma kecepatan operasionalnya dibatas ke 90, jadi nggak bisa 100. Kecuali memang kemarin itu ya, Kauripan TM-nya semua, jadi bisa lari 100. Ini kayaknya nggak ada D-nya, jadi nggak tahu ya, kayaknya memang jadwalnya dibuat 90 km per jam. Ini ada Tramak F nyantol satu nih. Oke, ini aku menuju ke kereta makan. Nah, ini kereta makannya gabung sama genset ya. Dari sini ruang makannya. Oh, kayaknya sempit sih. Oke, jadi kayak gini kereta makannya ya. Ini, Pak. Yang bisa buat makan cuma ada 2 meja yang kapasitasnya 4 orang, berarti 8 orang ya. Oke, jadi ini kereta makannya berkode KMP 306502. Jadi KMP itu pasti ada kursi tambahan untuk kru-krunya ya. Nah, seperti ini. Sebenarnya ini untuk kru, cuma bisa buat makan karena kosong mumpungan. Nah, yang bisa dibuat makan itu sebenarnya di sana ada mejanya, cuma kapasitasnya dikit dan lagi dipakai. Dan ini aku pesen nasi telur kulit crispy, harganya 33.000. Nah, seperti ini penampakannya ya. Nah, lumayan banyak porsinya teman-teman. Ini ada telurnya, ada kulit crispy, ada sambal, dan nasi. Mantap. Terus ini alat makannya pakai wooden cutlery, jadi ini ramah lingkungan, dan sendoknya ini terbuat dari kayu. Mantap. Terus sama satu lagi, ini aku pesan teh botol juga, karena di dalam ini lumayan gerah, jadi aku pesan ini, harganya 11.000. Jadi total menu makan kali ini ada 44.000. Ya lumayan lah. Ini menu yang menurutku worth it sih, dengan harga 33.000. Kulitnya banyak, nasinya lumayan, ada telur juga, sambal. Oke, mari kita makan. Harusnya bisa. Tangannya nutup kayak apa? Oke, ini percabangan ke arah Semarangnya ya, sebelum stasiun Solo Balapan yang berbentuk segitiga. Ini ya. Ada lokomotif langsir tuh. Nah, yang diinjak lokomotif itu yang ke arah Semarang. Yang dari Semarang itu bisa langsung ke arah Solo Balapan. Nah, dari Solo Balapan ke arah Solo Jambi sana berbentuk segitiga. Dan ini Padat. Sam, cepat Sam. Oke. Cepetan. Ini ketemu yang PWS. Saat ini kereta kita berjalan langsung di stasiun Solo Balapan yang merupakan stasiun untuk pemberhentian kereta kelas tinggi di jalur selatan seperti kereta kelas Argo, eksekutif dan kereta campuran. Tapi kereta kita nggak berhenti di sini ya teman-teman ya, melainkan di stasiun Purwasari. ini kalau ada Wes, wes parkir. Nah, itu oh iya katanya. Oh, saya veteran. KAI Sawer. Wajib SSD Generation. Pasar Toko.
Oke, perjalanan kereta api Pasundan Tambahan Lebaran sampai di stasiun Purwosari ya. Jadi kereta api Pasundan Tambahan berhenti di stasiun Purwosari. Ini ada banyak penumpang yang turun. Dan kayaknya bakal banyak yang naik juga ya, pergantian penumpang lagi nih di sini. Ya, nanti pasti juga akan pergantian penumpang di stasiun-stasiun depan, khususnya stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Ada loko di 526 masih di paling jalan ujung stasiun dewasa. Kalau yang sebelah sana kunci 12. Jalan darai jalan ya? Charteran tapi. Charter. Oh, punyanya anggrek. Oke, ini kita tiba di stasiun Klaten, papasan sama Argo Dwi Bangga dari Gambir ke Solo balapan. Ini Pasundan Tambahan agak telat ya, jadi langsung berangkat kembali nih. Pakai livery edisi Idul Fitri dan kolaborasi dengan ini nih. Oke, perjalanan kereta api Pasundan Lebaran sampai di stasiun Lempuyangan dan lihat yang akan naik dan yang turun di sini rame banget. Pertukaran penumpang yang cukup besar nih, bahkan mungkin paling besar ya di stasiun Lempuyangan ini. Di sini kereta api Pasundan Lebaran berhenti cukup lama, sekitaran 15 menit, berangkat kembali jam 15.53, masih 15 menit lagi. Lumayan ya di sini lama. Di samping kanan ini ada beberapa rangkaian dan ada yang cukup istimewa. Di sana tuh full coklat, rangkaian kereta Java Priority dari Gambir ke Yogyakarta yang disimpannya di stasiun Lempuyangan. Mungkin di Depok Yogyakarta nggak cukup ya, simpan di sini nih. Full coklat, ada Imperial, Priority, dan kereta makannya pakai kereta makan Dining on Train Retro. Di sana, parkir di sana. Terus ini ada lokomotif CC206 yang mungkin entah keluar atau mau masuk wilayah Yogyakarta. Terus ini ada rangkaian bagasi, kayaknya bagasi untuk angkutan dinas ya atau suku cadang. Ini ada bagasi yang cukup unik nih, bagasi bekas kelas bisnis, ada kotakan-kotakan yang gini. Oh, ada bagasinya punya Ketapang nih, jauh-jauh dari Banyuwangi. Oh, ini lokomotif CC206 berangkat ke Depok Jogja. Kayaknya ini keluar ya, keluar Baleasa. Ya, ini dia kereta api Gajahwong dengan rangkaian stainless steel generasi pertama. Penumpangnya rame teman-teman. Ya maklum ya, lintasan Jogja ini nggak pernah sepi sih. Ini kurang lebih 3 menit lagi kereta api Pasundan Lebaran diberangkatkan ke Bali.
kereta api Pasundan Lebaran sampai di stasiun Kutoarjo. Di sini banyak yang naik nih. Dan kayaknya juga banyak yang turun ya. Langsung petugasnya naik ke atas untuk mengisi air toilet. Karena di sini berhentinya cuma sebentar, 3 menitan aja, dan ini tepat waktu juga. Memberikan jasa layanan kereta api. Selamat menikmati. Kereta api Raya Tambahan saat ini perjalanan Anda berhenti di stasiun Kutoarjo. Untuk segera mengembalikan kendaraan Anda, jangan sampai tertinggal atau melakukan perjalanan kereta. Perjalanan kereta api Pasundan Lebaran sampai di stasiun Kroya. Kayaknya kita bersilang nih teman-teman sama Sancaka Utara. Soalnya tadi pas masuk ada announcer Sancaka Utara masuk. Oh, jalur sana ternyata. Nah nih Sancaka Utara masuk dengan posisi long hood. Ini dari arah kiri ya, dari arah Cilacap ataupun Bandung. Bisa dibilang ini persilangan pertama karena kita yang masuk dulu teman-teman sebelum ini. Temu Sancaka Utara, yang kalau nggak salah di sini tuh dia putar posisi lokomotif dan berhenti lama di sini. Di salon penumpangnya ramai juga. Oke, ini dia kereta api Sancaka Utara dengan rangkaian ekonomi New Generation modifikasi. Sudah diganti ya, sebelumnya kan pakai kelas bisnis, dan di belakang-belakang sana kelas eksekutif. Datang dari arah Cilacap, kemudian ke arah Surabaya Pasar Turi, lewat Jogja, Gambringan, Bojonegoro, hingga Surabaya Pasar Turi. Ini aku belum coba nih yang versi ekonomi New Generation ya, kapan-kapan kita coba. Nah, di stasiun Kroya ini ada percabangan. Jalur kiri ke arah Cilacap atau yang barusan dilewati kereta api Sancaka Utara ini, dan kereta api Pasundan ke arah Bandung. Kemudian ke arah kanan ke arah Purwokerto, Cirebon, Jakarta, atau jalurnya kereta yang ke arah sana, ke arah Jakarta lewat jalur selatan atau jalur Purwokerto. Terus sana juga ada kereta tuh, kereta apa tuh? Garo. Diberangkatkan kembali dari stasiun Kroya setelah bersilang Sancaka Utara dan ketemu Sawung Gali.
beberapa stasiun Kroya terjadi pergantian penumpang lagi ya, khususnya di area blok kursiku ini teman. Udah 2 kali ya ganti penumpang, 2 lah. Ya. Pertama Sragen, kedua kedua iki ya. Sekarang perjalanan kereta api Pasundan tambahan Lebaran sampai di stasiun Kawunganten. Nah tadi ada stasiun mau sebenarnya, cuma aku nggak keluar saking chaos atau ramainya di dalam. Jadi aku baru keluar lagi di stasiun Kawunganten, dan di sini itu sudah single track ya. Jadi dari arah Mojokerto ke Kroya double track. Nah dari Kroya ke sini hingga Cicalengka itu kembali single track. Dan di sini karena single track kita akan bersilang kereta api Serayu yang pertama kalinya. Karena dalam perjalanan kali ini kita akan ketemu 2 kali Serayu teman. Serayu keberangkatan pagi dari Jakarta sama Serayu keberangkatan malam dari Jakarta. Nah ini persilangan kedua dalam perjalanan kali ini. Nah kita tunggu Serayunya dari arah sana atau dari Jakarta Pasar Senen, tujuan akhir Purwokerto lewat Kiara Condong, Tasikmalaya, Kroya. CC 206. Ya. Ya ini dari tadi dapat kiriman ya mas ya. Oke ya. Ada dapat nasi, saya dapat minum terus. Kita 2 barusan. Makasih ya buat teman-teman yang Ya terima kasih ya. Terus itu kopi. Bawah-bawah itu banyak. air 3 terus teh pucuk sama roti. Oke. Kayaknya belum habis. Yes, terima kasih yang udah ngirim ya. Oke teman-teman, sekarang perjalanan kereta api Pasundan Lebaran sampai di stasiun Banjar. Nah kita sudah memasuki daerah operasi 2 Bandung ya. Jadi perjalanan ke Bandung sebenarnya sudah nggak jauh lagi, tapi perjalanan dari Banjar ke Kiara Condong Bandung itu masih 5,5 jam lagi, masih lama banget. Dan mulai dari sini kita akan berhadapan dengan kereta-kereta dari arah Bandung menyilang kereta api Pasundan ini. Karena kereta dari Bandung jam-jam segini ini lumayan banyak teman, khususnya kereta Bandung ke Surabaya dan Bandung ke Malang. Perjalanan dari Banjar ke Bandung, kereta api Pasundan Lebaran ini menempuh 5,5 jam, yang dimana normalnya kereta-kereta umum itu paling lama sekitaran ya 4 jam lah, 3,5 jam sampai 4 jam. Tapi Pasundan tambahan Lebaran ini bisa sampai 5,5 jam. Seperti yang aku bilang tadi, bakal mengalah dengan kereta-kereta yang dari arah Bandung. Nah, sebentar lagi di depan kita bakal silang sama Turangga, Malabar dan sebagainya. Oh ya, di sini juga dilakukan pengisian air toilet ya. Dan tadi itu ganti kondektur lagi teman-teman. Jadi untuk perjalanan kali ini tuh ganti kondektur di stasiun Kutoarjo sama stasiun Banjar ini. 2 kali ganti kondektur. Perjalanan kereta api Pasundan tambahan Lebaran sekarang sampai di stasiun Ciamis. Ini tiba lebih awal ya, soalnya tadi di stasiun Bojong sana itu kita berhenti nggak lama, cuma sekitaran 2 menitan. Langsung berangkat lagi yang harusnya silang sesama Pasundan tambahan yang jadwalnya udah diganti ya. Jadi pagi lagi. Nah, di sini berhenti nggak pukul 20.34 atau masih sekitar 16 menit lagi. Yang harusnya di sini tuh silang sama kereta api Turangga, teman. Cuma tadi dapat info, ya apa Turangga? Katanya selip di Bumi Waluya Cipende itu lah semacam katanya. Waduh. Yang dari sana-sana. Ya udah kita tunggu aja. Berarti Pasti kayak otomatis telat. Kayak kita nggak silang Turangga di sini ya. Lihat aja. Ya lihat aja nanti lah. Harusnya kalau misalkan udah selip ya, kayaknya telat-telat dan persilangannya pindah. Ya udahlah, kita lihat aja nanti persilangannya ganti di mana nanti. Ya, langsung berangkat kembali tanpa silang lagi. Sekarang jam 21.02, perjalanan kereta api Pasundan tambahan Lebaran sampai di stasiun Tasikmalaya. Ini awal 12 menit teman-teman. Wow, karena tadi di Awib Hari nggak jadi silang. Terus silangnya itu jadinya di sini stasiun Tasikmalaya dengan itu tuh kereta api Malabar dulu ternyata. Jadi kereta api Turangga ini di belakang Malabar infonya ya. Ini ya stasiun Tasikmalaya, udah berkanopi, udah bagus sekarang stasiun Tasikmalaya. Nah, kereta api Pasundan tambahan Lebaran itu dijadwalkan berangkat masih pukul 21.24, yang artinya masih 20 menit di sini. Yang harusnya di sini tuh kita silang Parsel Selatan, teman. Cuma Parsel Selatan kayaknya bakal telat juga.
Dan ini persilangan pertama aja, bukan dengan Parsel Selatan, melainkan dengan Malabar. Nggak tahu nanti silang berapa kereta di sini. Kita lihat aja. Oh, Turangga. Ternyata ini Turangga, teman-teman. Soalnya announcernya tadi bilangnya Malabar. Oke, ini dia kereta api Turangga masuk stasiun Tasikmalaya. Ini terlambatnya kurang lebih sekitaran setengah jam, teman-teman. Yang harusnya kita silang di stasiun Ciamis sana. Cuma ini kita baru silang Turangganya di stasiun Tasikmalaya. Ini bawa panoramik dan lumayan full nih penumpangnya. Panoramik malam-malam. Ya mungkin yang butuh kereta ke Surabaya tapi kehabisan eksekutif ya. Kayaknya eksekutifnya juga habis nih Turangganya. Untuk penumpang yang naik, wih ramai juga tuh. Bahkan yang turun ya. Kalau turun ada tarif khusus sih sebenarnya, tapi nggak tahu itu memanfaatkan tarif khusus apa enggak. Bahkan yang turun dari panoramik ada loh. Gila. Ya, kereta api Turangga sudah berangkat. Keterlambatan kurang lebih 1 jam, teman. Harusnya 20.10, ini 21.10 baru berangkat stasiun Tasikmalaya. Dan kereta api Pasundan Lebaran masih ada waktu 14 menit di sini. Kayaknya bakal silang 2 kali deh di sini. Mungkin sama Malabar juga ya, atau Parsel Selatan juga. Ini akan masuk kereta api Malabar dari Bandung ke Malang. Oke, ini kereta api Malabar sudah masuk dan penumpangnya rame banget. Oke, ini Malabar diberangkatkan kembali. Kayaknya juga agak telat nih Malabarnya. Harusnya ya. Soalnya kan normalnya kita silang di Awi Pari. Sampai di stasiun Indihiang, satu petak dari stasiun Tasikmalaya. Kita berhenti lagi dan
tunggu bersilang dengan kereta api entah Parsel dulu atau Lodaya dulu nih. Normalnya sih sama Lodaya. Tapi ini kita lihat apakah Lodaya atau Parsel. Kalau Parsel, lokomotifnya vintage nih. Oke, silang Parsel di sini juga, teman-teman. Ya udah, ini kita nantikan momen Parsel pakai lokomotif vintage di sini. Ya untungnya. Ya, di sini sudah mulai hawa-hawa dingin ya, teman-teman. Udah masuk daerah perbukitan. Ini kita masih nunggu satu kereta lagi. Kereta api Parsel Selatan dari Bandung ke Surabaya Kota. Di mana ini kereta barang, kita juga kalah silang nih dengan kereta barang. Persiapan kereta api Parsel Selatan dengan lokomotif vintage nih cakep nih, ijo-ijo. Logonya ijo, keretanya ijo. yang harusnya kita tiba di sini jam 21.56 atau terlambat kurang lebih 9 menit, kita sudah sampai di stasiun Ciawi. Jadi di sini kita bakal bersilang lagi 2 stasiun dari stasiun Indih yang tadi. Bersilang kereta api Mutiara Selatan dari Bandung tujuan akhir Surabaya Gubeng. Nanti keretanya datang dari arah sana. Nah, setelah stasiun Ciawi itu tanjakannya terjal banget, teman-teman. Lihat tuh, lampu-lampu di sana. Nah, itu di sekitaran situ juga ada rel kereta yang menanjak hingga ke stasiun Cipende. Jadi dari Ciawi ke Cipende, tanjakan atau perbedaan tanahnya itu lumayan kerasa. Di sini juga ada kereta perawatan jalur rel, MTT dan BBR. Tadi tuh banyak kereta perawatan jalur rel yang standby. Mungkin ya siap-siap kalau misalkan ada kendala dan sebagainya. Oke, ini persiapan persilangan ke-7 dengan kereta api Mutiara Selatan tuh ya, keretanya sudah kelihatan. Aku ambil dari sini karena di sana sempit banget, teman-teman. Betul, keretanya nurun dari atas bukit. Oke, perjalanan kereta api Pasuruan Lebaran sampai di stasiun Cipende, ketemu sama kereta api Kuto Jaya Selatan yang kayaknya akan segera berangkat dulu nih. Oke, ini kereta api Kuto Jaya Selatan persiapan berangkat terlebih dahulu. Dan di stasiun Cipende seperti biasa ya, dilakukan pengecekan rangkaian. Setelah kita menanjak dari arah stasiun Ciawi, dari arah Banjar bahkan hingga ke stasiun Cipende ini, dilakukan pemeriksaan rem rangkaian, apakah masih prima atau enggaknya.
Ya semoga aja prima sih sampai tujuan akhir. Oke, kereta api Kuto Jaya Selatan sudah berangkat. Jadi kereta api Kuto Jaya Selatan itu akan mengalami trek turunan ya, setelah sebelumnya dari arah Bandung sana itu nanjak ke sini. Sedangkan kita habis dari tanjakan akan turunan, tapi ya tetap ada tanjakannya lagi sih. Stasiun Cipende ini dikenal sebagai stasiun sakti ya, karena semua kereta itu wajib berhenti di sini untuk pemeriksaan rem rangkaian. Jadi misal kereta presiden pun lewat sini tuh pasti bakal berhenti di sini. Karena sebelumnya itu ada peristiwa luar biasa ya, kecelakaan kereta api di arah sana, di daerah Trowek atau di daerah Cirahayu. Kereta api Galuh yang digabung sama Kahuripan itu gagal pengereman dan mengakibatkan anjlok dan sebagainya, keluar jalur di jembatan. Ya, ini aku mau ke pintu keluar, mau cari-cari makan lah, cari-cari jajan atau makan. Kalau masih keburu juga sih, masih ada waktu 7 menit lagi di sini. Oh ya, untuk lokasi kereta api Turangga tadi selip itu selepas stasiun Cipende atau tanjakan ke arah sini ya. Jadi Turangga selipnya tuh di arah sana, nggak kuat nanjak. Udah di infolan ya. Itu pada jalan tuh. Oke, sudah dapat cilok langganan di sini ya, dekat pintu keluar paling ujung sini. Ini wadahnya ganti nih pakai plastik kayak gini, plastik cup. Dan ini masih ada waktu 3 menit lagi, masih lumayan. Oh ya, di sini juga dilakukan isi air toilet tuh. Ya Pak tuh apa? Cilok podo ya. Oke nih, nggak selang lama dari beli jajan. Persiapan berangkat kembali nih, jam 22.50. Di depan kita masih ada proses persilangan. Yes, kita naik dulu aja deh. Oh, itu kayak emang sing anu ya, Batak Turangga ya, sing selip. Ada lokomotif Posko tadi teman. Ini kita udah berangkat dari stasiun Cipende. Satu petak dari stasiun Cipende, kita tiba di stasiun Bumi Waluya. Nah, ini kita bakal bersilang lagi dengan kereta api tambahan Lodaya dari stasiun Bandung Tujuan Akhir Solo Balapan. Nah, jadi stasiun Cipende ke arah sana. Nah, dari sini ke sana itu tanjakan. Nah, Turangganya tadi nggak kuat nanjak di antara Bumi Waluya sampai Cipende itu ke sana. Namun kita tadi lokomotif yang standby di Cipende, walaupun nggak terlalu kelihatan ya di rekamanku, itu narik rangkaian Turangga yang selip itu barusan. Soalnya lokomotifnya nyala. Ya nih, stasiun Bumi Waluya, kita berhenti di jalur 3, nanti Lodaya tambahnya berjalan langsung di jalur 2 sini.
Wah, itu ada punyanya Taksaka sama Argo, Lawu Argo Dewi Pangga tuh nyantol. Memaksimalkan sarana tambahan pakai rangkaian cadangannya kereta-kereta elit. Ini akan segera langsung berangkat nih. Setelah bersilang load daya tambahan. Perjalanan kereta api Pasundan Lebaran sekarang sampai di stasiun Cibatu dan ini suasananya berkabut nih. Dan di sini kita masih melakukan proses tunggu bersilang dengan kereta api Kahuripan. Sama-sama kereta ekonomi, tapi karena kereta api Kahuripan ini jadwalnya reguler ya, udah punya jadwal duluan, sedangkan Pasundan tambahan ini jadwal tambahan yang jarang jalan, jadi kita ngalah dengan Kahuripan walaupun sama-sama ekonomi. Dan berhenti di sini kurang lebih sekitaran 10 menit jadwalnya, cuma ini tadi lebih awal sekitaran 3 menit, jadi 13 menit berhenti di sini. Stasiun Cibatu ini punya percabangan daerah sana. Nah ini kan ada 2 jalur nih, yang kiri ini ke arah Cipende tadi hingga ke arah Jogja dan seterusnya, sedangkan yang kanan ini ke arah Garut teman, Garut kota. Jadi percabangannya dari stasiun Cibatu. Kereta-kereta yang lewat sini tuh sedikit, cuma kereta api lokal, kereta api Cikuray dan kereta api Papandayan. Dan di sebelah sini ada rangkaian kereta api sepertinya lokal Cibatu dari arah Purwakarta, tujuan akhirnya Cibatu ini. Atau ini yang ke Garut ya? Tapi kayaknya ini Cibatu sih, soalnya tadi lokomotifnya udah dilepas di sana. Oke, perjalanan kereta api Pasundan Lebaran sampai di stasiun Leles, masih di Kabupaten Garut, dan di sini berhenti lumayan lama, sekitaran hampir setengah jam teman. Untuk tunggu bersilang sebenarnya 2 kereta, cuma lagi-lagi satu jadwal kereta ini goib atau nggak jalan ya, nggak dijalankan. Jadi di sini cuma silang 1 kereta, yaitu persilangan terakhir kereta api Serayu yang kedua kalinya dari Pasar Senen ke Purwokerto lewat Bandung. Nah, nanti kereta api Serayunya bakal masuk di jalur 2 sini. Kurang lebih masih lama sih, mungkin sekitaran 20 menitan, karena ini keretanya masih berangkat aja 25 menitan lagi. Ya, ini adalah stasiun persilangan terakhir ya. Untuk perjalanan kali ini sebenarnya nggak capek sih, karena ada temennya ya Mas Boim. Tapi yang aku rasakan sampai sekarang sih ngantuk aja sih, karena aku kemarin kurang tidur aja. Jadi makanya yang terasa sampai sekarang itu ngantuk. Kalau capek sih enggak, malah seru perjalanannya, soalnya dapat persilangan, dapat disusul. Itulah yang aku suka sih. Persilangan sesama kereta ekonomi lagi, dan lagi-lagi kita yang ngalah ya. Selain karena kita datang duluan, kereta api Serayu ini jadwalnya udah reguler, jalan setiap hari, sedangkan ini kan kereta tambahan.
Oke, ini sekarang jam 01.18 sudah tiba di tujuan akhir stasiun Kiara Condong awal 7 menit. Oke, perjalananku telah sampai di stasiun tujuan akhir. Ngantuk. Gue sempet turu ya. Ngantuk parah. Capeknya enggak sih, cuma ngantuk aja. Tapi aku belum terlalu ngantuk, paling di perjalanan pulang aja. Guys, untuk review perjalanan nanti deh. Ini masih chaos. Delok gawane sing kardus-kardus. 15 jam capek-capek jadi tambah iki. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu perjalanan kali ini dari Mojokerto ke Bandung naik kereta api Pasuruan Lebaran yang sebenarnya dari Surabaya Gubeng ke Bandung Kiara Condong. Ini aku masih istirahat dulu karena capek banget naik dari bawah, gak ada eskalatornya, masih keringetan ini, istirahat dulu di sini. Ya kurang lebih seperti itu pengalaman itu naik kereta api Pasuruan tambahan Lebaran yang banyak kalah silang dan susu di antara Banjar sampai Bandung yang lumayan banyak, kurang lebih 10 kali silang. Karena perjalanan kali ini pakai kereta subsidi yang memang murah, harga tiketnya cuma 94.000, jadi aku nggak banyak komplain. AC-nya sih yang awalnya panas, tapi semakin kesini semakin dingin karena cuacanya juga semakin kesini juga semakin malam, sampai sini aja dingin. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya.